Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra dengan NIM 2404025152. Baiklah, di sini saya akan nge-review hasil proyek UAS saya, praktikum PBO. Baiklah, langsung saja kita buka netbanknya. Dan inilah bidang datar persegi, codingannya, teksnya saya pakai impor ini. Selanjutnya itu ada, asalnya kita coba run yang persegi ini. Kita akan ngetes apakah hasilnya sesuai sama rumusnya atau enggak. Kita run, mohon bersabar. Kita akan coba run. Mohon bersabar ya, karena YouTube saya kentang Pak. Sini langsung kita isi aja datanya. Untuk sisi persegi kita misalnya contoh 5. Kita enter. Maka keluar hasil luas perseginya, hasil keliling persegi. Dan lanjut, kita coba, kita close saja ini. Langsung lanjut kita ke bidang datar, persegi panjang. Dan inilah codingannya, ada teksnya, ada import Java. Untuk kelasnya saya memakai INT, panjang lebar luas dan keliling. Dan untuk datanya saya menggunakan input underscore data, keliling, dan public void dan string ini. Dan objeknya saya menggunakan namanya pp. Dan langsung saja kita coba runkan. Kita run filenya. Mohon bersabar. Nah, untuk input panjang persegi panjang kita buat 10. Enter. Input lebar panjangnya kita buat 4. Dan maka keluar hasilnya, hasil luas persegi panjangnya itu ada 40, hasil keliling persegi panjang ada 28. Langsung aja kita close. Kita lanjut ke bidang datar segitiga. Dan inilah codingan bidang datar, teksnya import. Dan untuk kelasnya saya menggunakan INT. INT itu ada A, B, C, tinggi, luas, dan keliling. Dan untuk datanya saya menggunakan input underscore data. Dan publiknya pakai keliling. Dan langsung saja kita coba, kita run. Kita coba run. Kita coba run.
Nah, kita coba input alas segitiga itu berapa. Kita bikin misalnya sini 6, enter. Segitiga kita bikin 4. Untuk sisi B nya kita buat 5, sisi C nya kita buat 7, dan maka keluarlah hasil luas segitiganya 12, hasil keliling segitiganya 18. Lanjut kita ke bidang, langsung saja kita lanjut ke bidang lingkaran. Teksnya saya menggunakan import Java, data input, dan US exception. Kelasnya saya menggunakan nama bidang datar lingkaran. Dan untuk datanya itu ada int, jari-jari, double-nya ada 2, luas sama keliling, dan finalnya ada, dan yang terakhir itu ada final double atau PI 3.14. Dan untuk datanya saya menggunakan input underscore data, keliling, dan mainstream atau arch. Dan objeknya saya menggunakan bernama lingkaran ini. Dan langsung saja kita coba run hasil program ini. Kita run file. Kita akan mencoba apakah hasil luas lingkarannya sesuai atau hasil keliling lingkarannya sesuai. Saya kita coba run. Bersabar karena laptop saya menggunakan prosesor AMD A4. Nah, kita input jari-jari lingkarannya, kita buat aja 7. Dan nanti hasilnya akan sesuai sama rumus lingkaran ini. Enter, dan hasilnya akan keluar. Hasil luas lingkarannya 153.86, hasil keliling lingkarannya 43,43.96. Dan hasilnya sudah sesuai juga sama rumus lingkaran ini. Dan langsung aja kita lanjut ke bidang datar. Kita coba ke bidang datar. Bidang datar trapesium. Kelasnya saya menggunakan bernama bidang datar trapesium. Dan int-nya itu ada datanya itu int-nya ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, dan tinggi. Double-nya itu ada luas, dan terakhir itu ada int juga. Int itu sama kelilingnya. Dan untuk datanya itu ada input underscore data, ada keliling, dan mainstream atau arch. Nah, di sini objeknya saya menggunakan nama trapesium. Kita sesuaikan sama bidang kita. Dan langsung saja kita coba run filenya. Kita akan mencoba menghitung sisi-sisinya. Mohon bersabar. Karena udah berhasil. Nah, langsung saja kita input. Sisi A-nya kita buat 8. Sisi B-nya yang di bawah kita bikin 10. Untuk sisi tinggi trapesiumnya kita buat 5. Dan untuk sisi C-nya kita buat 6. Ya, 6. Sudah kita enter. Dan untuk sisi D-nya kita buat 7. Dan nanti apakah keluar hasilnya, kita enter. Dan hasil luas trapesiumnya 45.0, hasil keliling trapesiumnya 31. Dan sudah selesai review semua bidang dan hasil run filenya. Selanjutnya itu saya akan nge-review kelas diagramnya. Langsung saja karena saya sudah buat kelas diagramnya sebelumnya. Langsung saja kita buka kelas diagramnya.
di download di sini. Nah, inilah tampilan kelas diagram yang sudah saya buat. Selanjutnya kita sesuaikan bidang datar segitiga ini apakah sesuai sama kodenya kita. Selanjutnya kita pergi ke nesband tadi, pergi ke segitiga, segitiga. Ini dia bidang datar segitiga. Nah, untuk kelasnya saya menggunakan bidang datar persegi, bidang datar segitiga nama kelasnya. Dan untuk datanya saya menggunakan INT ABC tinggi luas keliling. INT ABC tinggi luas keliling. Dan untuk fungsinya saya menggunakan input data, keliling, dan main stripe. Itu kita lihat sesuai INT void. Dan untuk objeknya saya menggunakan bernama segitiga, sesuai segitiga. Dan selanjutnya kita pergi ke bidang persegi panjang. Bidang persegi panjang sudah kita buka. Nah, untuk nama kelasnya saya buat bidang datar persegi panjang. Bidang datar persegi panjang. Dan untuk datanya saya menggunakan INT, ada panjang, lebar, luas, dan keliling. Kita cek panjang, lebar, luas, keliling, INT semua. Dan selanjutnya kita cek bagian datanya. Saya menggunakan data input underscore data, INT, keliling, INT, dan main stripe void. Sudah kita cek, sudah sesuai input underscore data, keliling, dan main. Dan objeknya saya menggunakan nama pp. Nah, langsung saja kita pergi ke bidang datar persegi, bidang datar persegi. Nah, ini dia. Untuk nama kelasnya saya buat bidang datar persegi. Nih, kita sesuaikan bidang datar persegi. Dan untuk datanya ini di sini saya buat sisi, luas, keliling, INT. Kita cek apakah sama. Dan INT-nya ada sisi, luas, keliling, dan sesuai. Langsung saja kita cek untuk datanya. Saya di sini menggunakan input underscore data, yaitu INT, keliling, INT, dan main. Ada void. Kita cek apakah sama. Di sini ada input data, betul. Keliling, betul. Dan yang terakhir itu ada void main. Nah, selanjutnya itu ada objek. Objek itu saya menggunakan bernama persegi. Kita cek apakah sama. Dan sama, persegi. Dan lanjut kita nge-review bidang datar lingkaran. Kita lihat di lingkaran ini ada INT-nya itu ada jari-jari, double-nya itu ada luas, keliling, dan PI. Kita cek apakah sama. Kita pergi ke lingkaran. Kita cek kelasnya bidang datar lingkaran. Balik, sama kan. Langsung kita lihat datanya itu ada INT jari, double, luas, keliling, dan PI itu. PI ada double. Kita cek apakah sama. Sama. Dan yang terakhir itu ada ada fungsi. Yang fungsi itu di sini saya buat ada input underscore data double, keliling double, main arch void. Kita cek apakah sama. Input datanya ada double, kelilingnya double, dan yang terakhir itu ada main stripe void. Dan untuk objeknya saya bernama lingkaran, dan sesuai. Nah, langsung aja kita nge-review langsung ke bidang trapesium yang terakhir. Saya bisa pergi ke trapesium. Nah, ini dia yang trapesium. Nah, di sini di kelas trapesium saya menggunakan nama bidang datar trapesium. Nah, kita lihat di kelas diagramnya apakah sama namanya. Bidang datar trapesium sudah sama. Langsung saja kita periksa bagian datanya. Di sini datanya itu INT itu ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, dan tinggi.
double itu ada luas, INT itu ada keliling juga. Kita cek apakah sama. Dan sama, ini ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, INT semua, dan tinggi INT. Dan yang luas itu double, keliling INT. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke nge-review yang bagian datanya. Kita langsung aja pergi. Nah, bagian data itu saya pakai input underscore data, yaitu double. Yang kedua itu ada keliling INT. Yang terakhir itu ada void main stride. Kita cek apakah sama. Nah, sama kan, ada input datanya double, kelilingnya INT, dan main arcs-nya void. Nah, apakah sama untuk objeknya ini? Kita lihat. Nah, di sini nama objeknya saya buat trapesium. Kita cek lagi, apakah sama? Sama. Nah, mungkin sampai di sini saja video nge-review project pratikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.